101.1 Smart FM, part of KG Radio Network. Semua listeners, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat berkumpul bersama orang-orang tersayang dan juga selamat menikmati mungkin waktu-waktu yang Anda sudah siapkan bersama keluarga di malam hari ini ya. Karena memang kalau kita pulang itu apapun yang kita alami sepanjang hari ini harus dibawa happy sampai ke rumah ya. Itu katanya udah hukumnya seperti itu. Jadi mau suasana bad mood sepanjang hari sampai rumah harus happy ya. Karena karakter seseorang terpancar dari wajahnya. Jadi nggak bisa bohong nih kalau sepanjang hari memang mungkin ada sesuatu hal yang buat kita sedikit muram sampai ke rumah, kita nggak bisa bohong karena karakter orang itu terpancar dari wajah. Tapi apakah karakter itu bisa dibuat atau kita bisa modifikasi atau mungkin kita bisa menciptakan karakter yang sebenarnya nggak sama dengan jati diri kita. Nah, berbicara masalah karakter, Smart Listeners, di spesial program Smart Community di malam hari ini untuk edisi di hari Rabu tanggal 17 Februari, kita berbicara tentang karakter nih ya. Tepatnya untuk teman-teman Smart Listeners yang suka banget dengan memunculkan karakter-karakter unik khususnya untuk kartun ya, yang kadang-kadang kalau di Makassar sih kalau kita main-main di Pantai Losari dulu sempat ketemu ya dengan karakter-karakter lucu seperti mungkin Spider-Man, kemudian yang taunya Ultraman gitu kadang-kadang ya. Kemudian ada beberapa karakter dari Iron Man ya. Dan hari ini kita bawa teman-teman di balik karakter-karakter tersebut. Nah, pertanyaannya apakah karakter yang biasanya kita lihat sambil foto-foto itu sama dengan karakter yang sesungguhnya ya. Kita ngobrol dulu bersama teman-teman dari VOC.play ya. Assalamualaikum, selamat malam. Nah, ini baru dengar suaranya. Biasanya kan hanya gerakan aja ya, nggak bersuara ya. Iya. Emang itu udah hukumnya nggak boleh bersuara? Yang jawab siapa nih? Soalnya agak sulit Kak untuk menirukan suara ya langsung. karena pakai itu ya, pakai kostum ya. Oke, tapi bernafas kan di dalam kan? Bernafas. Jangan lupa bernafas Kak. Jangan lupa bernafas ya. Jadi teman-teman yang semua listeners yang biasanya dengar komunitas ini, manggilannya apa sih? VOC.play atau apa? VOC.play. Oke, VOC.play ini hadir di Kota Makassar katanya dari tahun 2016 ya. Ini juga menjadi salah satu wadah untuk jasa teman-teman di Kota Makassar. Ini udah dipakai kemana-mana untuk corporate buat mungkin ada beberapa event gitu ya yang membutuhkan karakter-karakter yang lucu. Which is juga mungkin untuk ulang tahun ya. Iya betul. Ulang tahun ya. Oke. Nah, kalau mungkin teman-teman yang biasanya akrab dengan kata cosplay gitu ya, kostum-kostum cosplay. Nah, kita boleh tahu nggak sebenarnya komunitas seperti ini atau hal-hal seperti ini dengan menampilkan beberapa karakter kartun itu kebiasaannya, sejarahnya sudah ada, awal mulanya itu di negara apa sih? Oke, awalnya saya Faib, saya dari VOC. Iya, saya Vika ya. Tadi belum kenalan ya. Nanti kita kenalan habis ini ya. Oke, awal mulanya itu sebenarnya cosplay itu dari barat, negara barat. Mereka sebutnya itu cuma kostum atau perayaan kostum-kostum di hari tertentu. Ya, di zaman modern udah masuk ke negara Jepang. Kan negara Jepang itu budayanya sangat luas. Dia bersifat jauh masa depan. Jadi budaya cosplay langsung ke arah Jepang begitu. Oke, berarti menduplikat budaya Jepang ya waktu itu ya. Memperkenalkan ya. Jadi memang budaya di sana itu ada beberapa macam karakter. Karakter ini dipakai sama orangnya sendiri atau hanya sekedar hiburan? Bisa juga disebut sebagai hiburan atau bisa juga dipakai untuk apa tadi? Keseharian ya. Oke. Kalau di negara Jepang itu cosplay udah disebut keseharian. Iya. Misalnya kostum apa tuh yang akrab banget? Kalau di Jepang kan ada dikenal dengan Shibuya Kota. Ya, kota Shibuya. Nah, di sana mereka pakai tentang baju gotik cosplay, baju Harajuku cosplay. Itu di dalam kesehariannya. Oke. Itu. Pakainya itu ya. Jadi dari rambut sampai baju sampai aksesorisnya itu memang dipakai tiap hari. Mirip-mirip kimono kali ya? Ya, mirip-mirip kimono ya. Mungkin dipakai biasanya kaisar-kaisar Jepang gitu ya. Iya. Kostumnya ya. Kalau untuk yang kayak yukata atau kimono itu mungkin di hari-hari istimewa atau hari spesial. Matsuri lah. Ya.
gitu. Oke, ya jadi kita belajar budaya sebenarnya ya. Masuk di komunitas seperti ini kita belajar budaya banyak ya. Dan apakah memang setiap karakter yang dimunculkan dari VOC ini hanya budaya Jepang atau ada budaya lain? Tidak selamanya budaya Jepang. Hmm. Kita ambil juga beberapa karakter dari barat, terutama dari film action, dari karakter dari game dan semacamnya. Jadi tidak semata-mata kita cosplay tuh cuman ambil karakter dari anime saja. Kita cosplay sesuai apa yang kita inginkan. Oke, jadi bisa dari budaya barat juga, misalnya Iron Man kan dari budaya barat ya. Jadi bisa menduplikat itu ya. Apa makna dari setiap karakter? Nanti kita coba belajar ya. Mungkin teman-teman udah kuasain banget kalau misalnya karakternya seperti Spider-Man gitu ya. Sebenarnya maknanya seperti apa? Mungkin ketangguhan gitu ya. Kemudian orang yang lincah gitu ya. Nanti kita coba belajar satu-satu. Tapi kita kenalan dulu. Soalnya tadi belum kenalan ya. Mulai dari Mbaknya sini nih. Ini kalau dari rambutnya udah menampilkan karakter apa nih kira-kira biasanya yang dipakai dengan rambut jenis warna rambut seperti ini? Saya namanya Bubo. Karakter yang lagi dipakai sekarang ini wignya Rias dari anime DxD. Oke. Dia karakternya seperti apa itu, Mbak? Dia karakternya seksi ya. Jadi karakternya lebih seksi, terus ya lebih menampilkan keseksiannya sih kalau di situ. Kalau tampilannya gitu. Oke, selain Mbak Bubu tadi dengan Mas siapa tadi? Nama saya Faib. Faib saya ya. Biasa cosplaykan karakter Spider-Man atau The Flash. Spider-Man itu apa dia lincah, mempunyai wawasan yang luas, sama apa dia kayak energik begitu. Iya. Kalau sedangkan The Flash hampir sama sih. Dia juga punya wawasan yang luas, energik, sama banyak pengetahuannya. Kira-kira begitu kalau The Flash atau Spider-Man. Masih di spesial program Smart Community, masih bersama teman-teman dari VOC.play ya. Teman-teman dari VOC.play ini adalah satu komunitas sebenarnya untuk cosplay gitu ya, kostum cosplay di Kota Makassar. Tapi nggak hanya ngumpul-ngumpul, karena teman-teman ini menyediakan jasa untuk small listeners mungkin ketika ada kegiatan di corporate atau mungkin di rumah. Wedding party nggak mungkin ya. Atau bisa ya wedding party, mungkin karakternya apa itu wedding party, buat wedding party? Wedding party yang pernah Star Wars ya. Oke. Keren ya. Gitu. Mungkin jadi bisa jadi pengiring pengantin juga ya kali ya. Oke. Oke, kita pengen tahu nih, selain teman-teman bekerja sama dengan beberapa stakeholder, beberapa pihak, kegiatannya apa aja nih? Selama pandemi. Ya, selama pandemi boleh. Enggak, selama pandemi ini teman-teman VOC kegiatannya apa nih? Oh iya, sempat beberapa bulan lalu waktu berapa itu kami kan bekerja sama pihak polisi begitu, bagi-bagi masker. PJR. Iya, PJR ya. Ada juga apa? Di Karibosi, kalau salah itu hari, sama yang rangkaian acara keduanya itu di Petarani, itu bagi-bagi masker. Depan kantornya. Oke. Selain bagi-bagi masker, paling yang kita mengikuti job-job kecil, ya. Acara-acara kecil tuh, opening perusahaan lah, iya. Oke. Acara-acara kecil begitu ya. Nah, kalau dari yang kita bahas tadi, setiap karakter itu punya makna ya. Boleh nggak teman-teman masing-masing cerita? Ada Mbak Bubo tadi ya. Mbak Bubo udah cerita kalau karakter seperti siapa tadi Mbak? Rias ya. Riasnya seperti apa? Kalau Mas siapa namanya? Saya tadi Spider-Man. Iya, Spider-Man karakternya seperti apa sih sebenarnya? Ya, lincah, kuat, liar, dan brutal. Oke. Kerja sakti. Susah nggak Mas pakai karakter Spider-Man itu? Dibilang susah sih enggak juga sih, karena udah berpengalaman. Tapi kalau dibilang apa ya, biasa sih ada beberapa orang yang bilang, Spider-Man-nya kurus kok, Spider-Man-nya kurus. Ya alhamdulillah sekarang udah gemuk. Sebenarnya belum makan ya. Udah makan ya. Sama biasa juga dikira apa ya? Kok loyo sekali Spider-Man-nya pada belum makan. Iya. Kira-kira begitu. Nah kalau dari Spider-Man sendiri tuh apa kalau memakai kostumnya harus sesuai karakternya? Kalau di film-film kan kita lihatnya manjat-manjat gitu ya. Memang sampai ke situ?
Oh, nggak sampai sih. Kalau manjat-manjat saya nggak takut. Saya takut gitu kalau manjat. Tapi saya bisa keluarkan jaring-jaringnya. Oke. Jaring laba-labanya, iya. Oh, itu ada kostumnya dengan jaringnya juga. Ada. Kalau Oke. cosplay Spider-Man yang lain mungkin dia nggak bisa keluarkan jaring-jaringnya. Hmm. Tapi mungkin Spider-Man VOC bisa mengeluarkan jaring-jaringnya. Oke, jadi ada satu perbedaan gitu ya. Ada satu perbedaan. Oke, kalau masnya yang di sebelah ada biasanya karakter apa nih? Kalau saya lebih sukanya cosplay itu dengan karakter yang antagonis. Misalnya? Joker, pernah juga jadi Valak yang dari film Conjuring, pernah juga jadi Captain Jack Sparrow, dan ada beberapa karakter lagi, mulai dari karakter game, anime, tapi lebih suka karakter-karakter yang dari barat. Oke, kalau Valak itu kan berarti kita harus memunculkan karakter yang sedikit seram gitu ya, mistis. Itu susah nggak Mas? Berarti nggak hanya dari kostum, menunjang juga dari make upnya sendiri ya? Iya, karena itu ada beberapa hal. Yang pertama make up, pendalaman karakter dan kostum. Jadi kalau kostum buat sendiri, pendalaman karakter belajar dari filmnya. Jadi tentang bagaimana hantu Valak itu muncul. Dan kalau make upnya itu alhamdulillah make up sendiri. Oke, pernah nggak punya cerita kejadian-kejadian yang unik gitu ya ketika mendalami karakter ini? Secara karakternya cukup mistis gitu ya? Pernah. Pernah ikut lomba di mallnya, nggak usah disebutkan, di salah satu mall, dan pas sampai di rumah setelah acara itu ada memang makhluk yang mengikuti. Sampai 2 atau 3 hari tuh ikut, karena dan kebetulan ada teman yang bisa melihat hal-hal seperti itu. Saya coba tanyakan kok bisa dia ikut, terus katanya dia berpikiran kalau kamu itu satu alam sama dia, makanya dia ngikut. Oke, mungkin makhluknya bayangannya gitu ya. Bayangan sendiri gitu ya. Oke, kalau Mas yang di sebelahnya karakternya biasanya apa Mas? Paling sering Doctor Strange sama kebanyakan Kamen Rider. Kalau Kamen Rider itu lebih ke mana Mas? Dia lebih ke superhero Jepang ya. Seperti mungkin kalau ingat Satria Baja Hitam. Lebih ke superhero untuk menyelamatkan orang dari kejahatan monster gitu. Oke. Mas siapa tadi namanya? Isman. Mas Isman sendiri kenapa tertarik untuk bergabung di komunitas VOC? Sebenarnya sih untuk pertama kali kenal cosplay masih sebelum ada VOC sih. Sudah cosplay. Kalau tertariknya ya mungkin karena satu hobi ya, sama yang ada di VOC ini. Jadi lebih bisa berbagi pengalaman lah. Oke, Mas yang satu ini siapa nih? Kenalan dulu. Radi. Mas Radi biasanya karakter apa? Kalau saya sih Batman ya, oke. Berarti lebih sedikit jadi pahlawan gitu ya, Batman ya. Lawannya. Oh iya, oke. Susah nggak Mas punya karakter Batman? Susahnya itu bukan karena gerakannya, cuma gerakannya karena itu kostumnya dia itu sedikit besar, kaku. Ya kalau mau dibilang susahnya mungkin dari cuman gerakannya aja dengan panas. Oh, kepanasan ya. Nah, kita pengen tahu suka duka teman-teman ceritanya ya. Tadi kalau Masnya yang satu katanya ada yang sempat juga kerasa aura mistisnya ya ketika memainkan karakternya, bahkan mungkin menyatu dengan karakternya. Nah, kalau Mas Radi sendiri gimana nih perasaannya ketika mungkin itu biasanya kostumnya dipakai berapa lama sih durasinya? Paling cepat pernah 2 jam, kalau yang paling lama pernah 8 jam. 8 jam. Iya. Kebayang nggak Mas pakai kostum Batman tuh 8 jam? Kayak sauna, pakai sauna gitu. Tapi terbayar dengan royalti yang didapatkan gitu ya. Oke. Itu memang kalau Mas Radi kegiatan sehari-harinya memang untuk di VOC ini
sebelum pandemi itu kan banyak panggilan job itu. Enggak lah. Terharu. Sebelum pandemi itu kan sering masuk job itu. Menetap di VOC selama pandemi ini kan sudah kurang panggilan begitu. Mau cari hobi lain begitu. Hobi lain. Iya, kayak di Sekarang rumah. hobinya apa, Mas? Main skate saja, skate. Oke, pikirnya membuat kostum cosplay yang lain di rumah. Oke, kalau ada nggak teman-teman yang punya cerita mungkin kayaknya kalau memainkan peran ini kita benar-benar nyatu dengan karakternya. Susah. Jadi kalau di VOC itu ketika kita bergabung apa yang harus kita perhatikan di awalnya? Mungkin apa yang paling pertama dilakukan adalah mungkin percaya diri lah. Percaya diri. Ya karena kan Oke. udah mungkin kalau kita udah cosplay udah muncul ke publik atau ke umum, kita malu-malu terhadap apa yang kita cosplaykan. Hmm. Yang kedua itu apa, punya uang lah. Modal. modal Oh, ini kostumnya Iya, kita modal. modalin sendiri ya Iya, gitu modalin ya? sendiri, iya. Oke. Tiap orang kita punya project sendiri-sendiri. Kayak dari saya mungkin pengennya apa sama teman lain nggak, biasanya beda-beda projectnya kan. Oh. Hanya kadang kita bikin project barengan ya kalau misalnya ada kalau ada kayak misalnya tema apa gitu terus kita project barengan kayak gitu, jadi nggak semuanya bareng projectnya. Jadi Oke. biasanya beda-beda. Jadi siapa saja yang bisa mau bergabung kemudian punya kostum ya punya karakter sendiri langsung bisa gabung di VOC sendiri ya. Bisa. Oke. Gak selamanya juga punya kostum di. Yang penting pede. Yang penting pede ya. Apa kegiatan mungkin basic-basic yang diajarin buat teman-teman yang baru bergabung di VOC? Tentang cara pembuatan kostum, Agak dekat dengan mic Mas ya. tentang cara pembuatan kostum, pendalaman karakter, Hmm. dan bagaimana kita mengapresiasikan karakter tersebut di atas panggung. Hmm. Karena saya pernah baca sebuah kalimat yang bunyinya kayak begini: semua orang bisa bercosplay, tapi tidak semua bisa mendalami karakternya. Oke, bener ya. Jadi harus Boleh tepuk tangan. tepuk tangan deh ya. Jadi semua orang bisa bercosplay tapi nggak semua orang bisa mendalami karakternya. Betul. Nah, bagaimana cara pendalaman karakternya? Nanti kita sharing sama teman-teman ya. Komunitas dari VOC, teman-teman yang punya hobi yang cukup unik, saya rasa ya. Tapi juga hobi ini juga bisa menambah pemasukan buat teman-teman di masa pandemi seperti ini. Apalagi di pandemi kan kita kadang-kadang bingung nih, pengen nyari tambahan seperti apa ya. Nah, komunitas ini juga bisa hadir menjadi salah satu wadah untuk teman-teman berkembang mendalami sebuah karakter. Karena saya pikir sih kalau untuk bercosplay itu gampang banget. Tapi kalau untuk mendalami sebuah karakter kita mirip-mirip seperti pemain film gitu ya. Harus nyatu. Jadi kalau jadi kalau emang nggak ngerti, kemudian mungkin kurang paham, dilihat penonton juga kayaknya kurang menarik gitu ya, kerasa ya. Karena kita nggak sekedar diajakin buat foto, tapi juga kelihatan penyatuan karakternya. Nah, teman-teman belajar untuk penyatuan karakternya ini di mana biasanya? Dari film. Setiap orang beda-beda cara pendalaman karakternya. Kalau saya pribadi, misal mau perankan satu karakter dari film, jadi filmnya itu mesti saya nonton 4-5 kali, bahkan lebih, Oke. supaya lebih puas tampilnya, karena merasa lebih total. Kalau teman-teman sendiri nggak tahu bagaimana cara pendalaman karakternya. Kalau Mbak Bubu deh, Mbak Bubo. Ya. Nih, kalau biasanya pendalaman karakternya seperti apa? Ditonton filmnya juga. Terus dilihat di situ karakternya dia seperti apa. Terus enggak, maksudnya dilatih juga di depan cermin biasanya, apakah udah persis sama di filmnya apa enggak kayak gitu. Susah nggak Mbak? Itu butuh waktu berapa lama untuk mendalami satu karakter aja deh? Ya itu Mbak, belajar acting. Belajar Jadi acting ya. acting kan di situ. Jadi karena kita melihat pertama kan kita lihat diri kita sendiri di depan cermin, jadi itu agak sulit memang berakting sendiri kan. Jadi berlatih terus tiap hari. Oke, latihannya tiap hari gitu ya. Tapi di komunitas ini ada itu nggak, ada basic nggak, ada wadah buat kayaknya workshop untuk pendalaman karakter gitu, nggak sekedar hanya job-job buat ngisi event-event. Ada kegiatan-kegiatan nggak yang biasanya itu dilakukan?
Oke, biasanya sebelum seminggu sebelum event atau acara, kami biasa untuk berlatih acting atau berlatih pemawaan karakternya yang, iya begitu. Pemawaan karakternya ya. Iya. Oke, kita ke lain live chat dulu ya di YouTube channel. Teman-teman juga bisa baca di sana yang lagi online. Ini kita coba sapa dulu satu-satu. Ada Mas Alpian, katanya Gogo Spiderman-nya mana kakak? Nih bisa di itu nggak? Dipraktekkan. Gogo Spiderman-nya kayak gimana? Oke, udah dapat salam ya dari Spiderman-nya ya. Kemudian ini ada yang sapa juga, halo kakak VOC. Kemudian mana lagi ini ya? Kita coba baca-baca ke bawah dulu. Kalau proses bikin kostumnya katanya itu susah nggak sih? Biasanya budgetnya berapa gitu? Berapa lama? Bukan budgetnya. Berapa lama? Siapa yang mau jawab? Tergantung dari kerumitan kostum. Mungkin bisa dekat dengan mic Mas. Ya. Biar kedengaran. Kalau berapa lamanya? Dengan Mas siapa tadi baru datang kan ya? Kenalin dulu. Rizal. Nama saya Ical Rizal. Rizal. Iya. Oke. Berapa lama Mas kira-kira? Tergantung dari kerumitan kostumnya. Kalau misalnya dia armor paling 3 bulanan. Kalau dia cuman kain atau semi armor sebulanan. Tergantung dari Kerumitannya ya. Iya. Biasanya yang simpel-simpel itu kostum Sailor Man itu simpel nggak ya? Iya, simpel. Simpel ya. Soalnya juga banyak Dia dijual sih ya di mall-mall ya. Iya. Beda kayak Iron Man kan dia kayak robot. Bahan-bahannya armor. seperti apa aja Mas? Misalnya untuk Iron Man sendiri. Ya, Bahan-bahannya. bahan dasarnya Eva Foam. Eva Foam, oke. Foam. Terus pakai apa lagi? Lem. Yang untuk baja seperti baja itu? Iya itu Eva Foam. Oke, berarti dia mengeras gitu ya? Iya. Mhm. Itu ada mesti dilapis dulu. Dilapis. Pewarnaan. Rumit juga sebenarnya ya. Rumit. Mhm. Oke. Disitulah Asli seninya rumit. Mbak. Seninya ya. Benar. Kita ke line WhatsApp lagi yang pengen tanya ini katanya apa kegiatan teman-teman selain berkecimpung di komunitas VOC? Salah satunya di sini ada yang pelajar? Nggak ada. Yang sementara kuliah? Saya sebentar kuliah. Mahasiswi ya. Jadi yang lainnya bekerja ya. Yang lainnya karyawan swasta ya. Oke, bekerja. Untuk membagi waktunya ini seperti apa? Untuk pekerjaan ketika ada job itu bagaimana? Ini kan kalau di masa pandemi, sebelum pandemi kemarin kan mungkin jobnya agak padat ya. Jadi pure untuk bekerja di VOC menghasilkan dengan kostum atau 50-50 nih, part time di VOC kemudian part time di kantor. Iya, Biasanya 50-50 Mbak. 50-50. Oke. Menunggu panggilan sih, Pak. Menunggu panggilan ya. tinggal Oke. diatur sih Mbak waktunya. Kalau tinggal- misalnya temennya nggak bisa, biasanya kostumnya dipakai temen yang lain. Oh, kayak oke. gitu. Jadi bisa sharing ya. Kadang juga ada yang cuma nyewa kostum aja, ada. Sewa kostum bisa ya. Susah banget. Oke, kita boleh tahu nggak tarif teman-teman ini per karakter atau per pokoknya karakter apa aja deh sejam. Ada harganya. Oh iya, oke. Bisa dijantumi ya. Mungkin bocoran deh kalau misalnya ada badut nggak ya? Nggak ada ya karena bukan cosplay ya. Iya. Oke, misalnya jasa ulang tahun nih, birthday party. Kita pengen request buat jasa Sailor Moon. Ini tarifnya gimana? Per kostum atau per jam atau per jasanya? Ya, kalau acara ulang tahun itu kita kasih keluar yang karakter-karakter yang cewek kayak atau kayak bilang simbahnya Sailor Moon. Ya, kita kasih tarif 300.000 itu sudah seharian full di acaranya. Oke, Iya. dari pagi ketemu pagi gitu ya? Jangan juga, Oh, enggak juga ya. jangan juga, iya. Jangan juga. Iya, dibunuh. Itu buat acara ulang tahun saja. Iya. Kalau mungkin kalau acara yang lebih besar lagi, yang acara yang kemarin yang tahun baru, kami kasih tarif itu per karakternya itu 500.000. Oke. Udah sampai selesai acaranya. Selesai ya. Iya. Udah ketemu tahun yang baru gitu Iya, udah ya. ketemu tahun yang baru Dari lagi. tahun kemarin sampai tahun baru gitu ya. Iya.
1 tahun ya. Oke. Oke, biar teman-teman semua listeners yang dengerin kita tahu ya budgetnya berapa, harganya berapa. Kadang-kadang kalau kita juga kepoin buat Instagram, press listnya nggak ada ya di dalam ya. Oke, jadi boleh kapan aja ya dikontak. Jadi kalau misalnya birthday party, terus untuk weddingnya katanya tadi karakter apa yang biasanya dipakai? Oh, kalau wedding party itu sesuai permintaan klien juga. Ya, kalau tidak salah pernah, bukan kami sih, tapi pernah teman komunitas kami yang adakan wedding party, mereka memanggil Kamen Rider, tokusatsu Jepang ya gitu. Mungkin sekitar 5 jutaan lah kapan kira-kira itu per satu acara. Per satu acara. Ya, 5 juta mungkin. Oke. Belum tanggung makan, akomodasi dan lain-lainnya. Oh iya, Iya. tempat nginap dan lain-lain gitu ya. Tempat ganti kostum ya. Oke, teman-teman kita juga pengen tahu selain mungkin juga kegiatannya yang berkaitan dengan mungkin diri sendiri ya, bisa menjadi wadah untuk mencari penghasilan. Ini kedepannya VOC punya planning apa sih khususnya mungkin di tahun ini? Nih siapa nih? Oh jadi sedih nih, terharu ya. Ayo, projectnya biasanya. Mungkin rencananya untuk tahun ini banyak kayak perusahaan atau tempat-tempat yang mengajak kami ya. Amin gitu ya. Ya karena di masa pandemik ini beberapa mereka butuh hiburan ya. Selama ini ada itu nggak ada bantuan dari pihak pemerintah atau mungkin beberapa pihak terkait yang secara langsung memang menjadikan VOC ini support gitu ya. Udah mungkin udah jadi langganan target gitu ya buat beberapa event di Kota Makassar. Sejauh ini belum ada, dan kami berharap kedepannya bakalan ada. Buat para pemerintah, tolong lihat kami karena kami adalah pekerja seni yang dapat menghibur keseharian bapak dan ibu semua sekeluarganya. Oke. Berarti selama ini selama Pantai Losarinya ditutup itu teman-teman juga ya di sana? Beda ya. Ada teman tapi dari komunitas yang berbeda. iya. Jadi Karena komunitas kan yang mereka berbeda. kesannya lebih seperti badut yang berfoto bersama mereka dengan dipasang tarif. Sedangkan kalau kami sedang bercosplay di suatu acara, di suatu mall misalnya, ada yang minta foto kita free. Oke. Gratis. Dan itu yang membedakan kalau kami cosplayer dan mereka badut. Oke, jadi memang peruntukannya untuk mengisi acara-acara gitu Betul. ya. Oke, jadi mudah-mudahan juga teman-teman dari kegiatan seperti ini bisa membuka peluang ya. Termasuk mungkin bisa rekrut adik-adik kecilik ya, kecil-kecil bisa belajar karakter. Karena kayaknya nggak sekedar pakai kostum doang, tapi kita belajar untuk memahami suatu karakter itu susah loh teman-teman ya. Jadi teman-teman yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang keren-keren dan jago-jago lah ya. Udah mirip-mirip kayak artis sinetron gitu ya. Mendalami satu karakter ya. Kalau sudah pakai kostum apa, karakternya beda lagi. Oh iya, itu kan susah ya. Tapi pernah nggak kejadian dalam satu event itu harus memainkan 2 karakter? Saya pernah. Itu ceritanya kayak gimana, Mas? Pertama ada yang dinamakan dengan Boleh lebih dekat dari mic-nya? sorry. Oke. Mic-nya yang terlalu jauh ini. Social distancing soalnya. Pernah dalam satu acara ada 2 lomba. Dan kebetulan teman ini butuh partner. Jadi yang pertama saya cosplay dari karakter dari game. Setelah itu, setelah lomba pertama selesai, saya langsung ganti baju, ganti kostum, dan lanjut makeup lagi. Makeup jadi Joker. Itu dalam satu acara. Oke, jadi dari tadi karakter yang pertamanya Dari game. Terus yang kedua selang beberapa menit langsung ganti kostum terus makeup lagi. Oke, jadi memang itu beda-beda tingkatannya ya. Iya. Jadi memang harus pendalaman ini yang utama. Betul. Tadi Pendalaman teman-teman dan skill. pendalaman dan skill. Kalau Mas siapa tadi? Eros. Heros sendiri memang sudah punya ketertarikan tentang cosplay ini dari sejak kapan, Mas? Di usia berapa? Dari mulai gabung dan kenal cosplay itu pada tahun 2010. Pas selesai SMA, terus ada teman ajak gabung ke salah satu komunitas zombie. Setelah dari situ ini si Faib ajak buat
komunitas. Bagaimana kalau kita buat komunitas yang bertemakan western. Jadi semata-mata tidak ada karakter selain yang dari western. Awalnya dari situ sampai alhamdulillah sudah sejauh ini. Oke. Kalau dari Mas sendiri apa manfaatnya ketika kita bergabung di VOC, nggak hanya bergabung tapi punya pekerjaan ya sebenarnya sambilan untuk cosplay seperti ini. Manfaatnya apa sih sebenarnya? Oke, manfaatnya itu yang paling pertama ya apa? Memperbanyak teman ya atau silaturahmi. Yang kedua itu ada tambahan modal lah, modal di saku. Sama kenalan atau link yang lebih banyak gitu. Awalnya kan kita kan orang-orang rumah. Sekarang sudah masuk di VOC, kenalan link kita makin bertambah gitu kira-kira. Oke, jadi kenalan relasinya makin bertambah, rezekinya makin terbuka juga ya. Oke, teman-teman yang masih pengen nanya seputar komunitas VOC, apa aja kegiatannya, atau mungkin pengen daftar, boleh ya. Langsung ditanyain aja, masih ada waktu 5 menitan buat live chat kita di @smartfm Makassar untuk YouTube channelnya kita ya. Line WhatsApp juga masih kita tungguin di 0811461011 ya. Kita pengen tahu nih teman-teman, sebenarnya kalau kolaborasi apa yang teman-teman lakukan dari satu karakter ke karakter yang lain. Mungkin biasanya setiap event itu nyampur karakter atau memang sesuai requestan aja, bisa nyampur-nyampur, bisa sesuai temanya karakternya. Kita pengen kenal nih setiap karakter sebenarnya di cosplay itu ada apa sih, karakter mungkin Jepang gitu ya, Barat. Nih kalau Jepang apa aja sih yang ada, Mbak Bubu? Di kalau karakter Jepangnya kita ada ada apa aja sih? Banyak Naruto, One Piece, Oh, Naruto, One Piece. Kemudian apa lagi? Inuyasha. Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Sakti. Kerasakti. Oke. Anime Jepang. Jepang. Oke. Kalau dari Barat? Dari barat sih misalnya Joker, Batman, Spider-Man, Marvel. Dari Marvel ya. DC. Dan lain-lain. Susah, mungkin tingkat kesulitannya yang lebih tinggi itu yang mana? Cosplaynya yang Jepang atau cosplay yang Barat? cosplaynya yang Yang kostumnya berarmor Kak. Armor. Armor itu kayak gimana? Armor itu yang Kayak pakai gini, Mbak. Evaflow, Oke. Oh yang ya. kayak robot-robot. Susunya kayak gimana? Karena make itu, make geraknya susah. oh Untuk gerakan. jalan itu Jaraknya susah. tidak terlalu luasa. Yang udah pernah pakai siapa? Oh iya, bisa cerita nggak di dalam tuh rasanya apa sih? Panas. Oh, panas. Panas terus. speed, ketat. Ketat. Oke. Susah. Hampir kepres. Itu sudah berapa lama Mas? Misalnya durasinya biasanya berapa lama memakai itu? Tergantung paling lama Paling lama. Paling lama berapa lama? lama Pernah sampai berapa lama? 4 jam. 6 jam. Tahun baru 6 jam. jam. Wah, tepuk tangan dulu dong. Itu keren loh ya. 6 jam. 6 jam. Sampai mandi keringat. Mandi keringat ya. Tapi jasanya keren loh. Soalnya orang-orang yang melihat itu terhibur ya. Mungkin salah satu manfaatnya juga ketika bergabung di komunitas ini, kita dapat pahala ya, Ya, buat menghibur amin. teman-teman ya. Oke. Alhamdulillah. Oke deh teman-teman, nggak kerasa ini kita udah hampir habis untuk kebersamaan kita. Yang terakhir nih mungkin perwakilan siapa nih buat closing statementnya kita. Apa harapan ke depan yang pengen dihadirkan teman-teman VOC.play ini? Ya harapannya sih pandemi cepat selesai ya Kak, karena kita sebagai pekerja seni hiburan seperti ini kalau pandemi begini memang berkurangnya itu banyak banget Kak. Jadi untuk job itu bisa sampai hitungan jari aja, sudah nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Jadi ya harapan kedepannya sih seperti itu Kak. Jadi pandemi cepat berlalu, event-event juga banyak dilaksanakan, teman-teman bisa berkarya kembali ya. Amin, mudah-mudahan ya. Kak. Yang terpenting juga ada mungkin perhatian dari beberapa stakeholder termasuk pemerintah bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman VOC.play ya. Sukses teman-teman, makasih banyak kehadirannya. Kita tungguin mudah-mudahan kalau ada event dari Smart FM juga bisa free ya.
teman-teman ya hadir ya. Bisa. Udah diketuk palu ya untuk MOU-nya hari ini ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan juga sukses di Juga begitu. amin, mudah-mudahan juga dalam karir cosplaynya di keseharian juga teman-teman terus sukses dan stay healthy ya teman-teman, tetap sehat, Kakaknya juga. stay healthy ya. Terima kasih semua listeners untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan juga kehadiran dari teman-teman VOC.play di malam hari ini bisa terus menginspirasi Anda ketika mungkin membawa satu karakter ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ada banyak usaha, ada banyak tetesan air keringat juga ya di sana, tetesan air mata ya untuk menghibur orang-orang di sekitar kita ya. Saya Novika Henry yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sukses untuk Anda.